Halo sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka mintain rokok punya temen? Gak tahu diri lagi? Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film berjudul Beng tahun 2025 masih anget-angetnya, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran, suka masbuk, main wanita, narkoboy. Pokoknya semua yang haram-haram adalah rutinitasnya sehari-hari. Tetapi sebuah tragedi mengubah 160 derajat kehidupan beliau. Jadi seperti biasa, keluarkanlah tangan kiri kalian yang penuh dosa itu dari celana dalam, sebat rokok yang ada. Gua Al, let's to movie. Berlatar belakang di sebuah penjara, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Slim yang diketahui hari ini beliau dibebaskan dari penjara tersebut. Entah siapa Slim ini, saat beliau berjalan keluar dari selnya, kita bisa melihat napi-napi lain yang seperti memuja-muja dirinya. Kemudian setelah itu Slim dan para anak buahnya pun sampai di sebuah apartemen. Dan di apartemen tersebut anak buah Slim sudah menyediakan dua gadis cantik yang siap di unboxing dari bawah sampai atas. I don't want you guys throwing away good money. Tak lama kemudian para anak buah Slim mendengar sesuatu dari luar apartemen. Karena hal itu mereka semua langsung siap siaga. Pada saat itu dari luar jendela terlihat seseorang sudah tergantung dengan banyak luka tembakan. Dan saat mereka teralihkan, beberapa orang asing langsung menerobos masuk ke apartemen tersebut. Semua anak buah Slim pun berhasil dilumpuhkan. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Beng yang memimpin penyerangan ini. Saat hanya tinggal Slim seorang, Slim sangat amat memohon ampunan dan siap membayar berapapun asal Beng tidak membunuhnya. Namun Beng persetan dengan tawaran Slim, dan pada saat itu Beng langsung membunuh Slim dengan sangat amat sadis. Who the fuck are you? Whatever it is, whatever you want. Wait. Setelah insiden tadi, Beng pun kembali ke markasnya, tempat para pembunuh bayaran yang berkedok berjualan barang antik. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang kakek-kakek bernama Tony dan anaknya bernama Johnny. Pada saat itu Tony sangat bangga atas kinerja Beng yang sukses membunuh Slim. Meskipun Beng dipuji-puji dan dianggap sebagai anak oleh Tony, Beng terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kedatangan Beng ke sana hanya mengambil upahnya saja. Fucking beautiful. Trade beautiful, Bang. Good work, Big. I'm free. Great. Setelah mendapatkan uang dari kerjanya tadi, Beng pun pergi ke sebuah tempat bernama Vape House, tempat cewek-cewek melakukan live streaming 18+++. Di sana Beng pun menemui pacarnya bernama April, dan karena mereka sudah sangat amat kebelet ganti oli, April meninggalkan streamingnya dan mereka pergi ke pasar malam, kemudian menaiki wahana kincir angin atau biang lala dan WoW-nya. Mereka bercocok tanam di atas sana. WoW yang sangat WoW kan? Ah, my two favorite customers. 44. Who just texted you? Keesokan harinya kita bisa melihat aktivitas Beng sang pembunuh bayaran yang ternyata beliau juga suka naik gunung di Roblox. Tak lama kemudian Tony dan beberapa pembunuh bayaran lainnya datang ke rumah Beng. Saat itu Tony memberitahu Beng bahwa DJ akan menikah bulan depan. Tapi saat itu juga Tony langsung menyerang DJ dari belakang dan membunuhnya saat itu juga. Loh, kok? No. Ternyata alasan Tony melakukan itu karena Tony tidak ingin anak buahnya meninggalkan organisasi ini. Karena Tony takut saat seseorang keluar dari organisasi ini, mulutnya lemes dan organisasi Tony ketahuan oleh pihak berwenang. Oleh sebab itu Tony memilih membunuh DJ ketimbang DJ keluar dari organisasi ini. You don't retire. Go kill yourself. What did you do in your past life?
Setelah itu, Beng pun menghilangkan jejak DJ dengan cara merendam tubuh DJ dengan sebuah cairan kimia sampai tubuh DJ larut tidak tersisa. Kemudian kita akan melihat Beng yang sedang me time di sebuah klub malam. Di sana Beng sempat melobi seorang wanita untuk dipakainya malam nanti. Namun tak lama kemudian seseorang muncul dan langsung menembaki Beng secara membabi buta. Let me help you with that. Karena insiden itu, Beng pun dibawa ke rumah sakit. Saat itu Tony yang mendengar kabar Beng langsung datang ke rumah sakit tersebut. Dan Tony langsung menemui kepala rumah sakit di sana bernama Dr. Christine. Tanpa banyak berbasa-basi, Tony langsung berkata, "Kau kenal aku kan? Salah satu aset berhargaku sedang menjalani operasi di rumah sakit ini. Dan kalau sampai beliau tidak selamat, aku pastikan itu akan menjadi penyesalan seumur hidupmu." Anjir. You know who I am? Good. Alright, where are we at? Syukurnya beberapa hari kemudian Beng sudah siuman. Saat itu Beng bertanya kenapa aku masih hidup. Dokter Christine pun memberitahu Beng bahwa kebetulan saat malam beliau dioperasi di sini ada sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan di dekat sini saat orang yang dimaksud ingin menghantar istrinya lahiran. Pada saat itu istri dan anak dalam kandungannya berhasil selamat, namun orang yang dimaksud meninggal di tempat dan jantung dari orang yang dimaksud saat ini ada di dalam tubuh Beng. Singkatnya, Beng mendapatkan donor jantung dari orang yang kebetulan terkena musibah. Oleh karena itu, Beng masih bisa bertahan saat ini. What was his name? Strictly confidential. Karena penasaran, Beng pun mencari keluarga yang mendonorkan jantungnya kepada dirinya. Beng pun melihat seorang bayi yang lahir pada tepat saat dirinya masuk rumah sakit ini. Dan juga Beng sudah mengetahui istri dari orang yang mendonorkan jantungnya kepada dirinya. Kita panggil saja janda baru ini Maya. Daniel? Setelah diperbolehkan pulang, Tony dan beberapa anak buahnya menjemput Beng di rumah sakit. Saat berada di markas, ternyata Tony sudah menyiapkan kejutan untuk Beng, yaitu Tony berhasil mengambil kepala orang yang menembak Beng di klub malam lalu. Yang ternyata pelaku yang menembak Beng adalah bekas anak buah Slim, pria yang Beng bunuh pada awal film tadi. Saat Tony menyuruh Beng untuk memukuli kepala orang yang menembaknya, Beng menolak dengan alasan Beng masih belum fit. All right, Mom, we'll take you home. Mom. Yes, sir. Di sisi lain, kita akan melihat Maya yang nampak kebingungan karena semua tagihannya telah dibayar lunas oleh seseorang yang sudah jelas seseorang itu adalah Beng. It says my balance is paid in full. This is all a win. Singkat cerita, Beng pun kembali bertemu dengan Tony. Saat itu Tony bertanya kepada Beng, kenapa selama beberapa hari terakhir ini Beng jarang terlihat, bahkan sudah tidak pernah menaburkan benih-benih ke para wanita. Di sana Tony juga memberitahu Beng bahwa sangat sedikit di dunia ini orang yang terakhir dengan bakat. Kau memilikinya, maka manfaatkanlah. Setelah itu Tony kembali menyuruh Beng untuk bekerja. Hey, come on, you don't have to do this, man. Tanpa berbasa-basi, Beng langsung menjalankan aksinya. Dan setelah selesai, Beng melaporkannya kepada Tony. Seperti biasa, setelah melakukan pembunuhan, Beng mendapatkan bayaran. Dan setelah itu, Beng langsung pergi dari sana. This is divine, man. Kemudian Beng pun terlihat sedang mengambil uang simpanannya. Setelah itu Beng pun pergi ke suatu tempat. Dan di sana ternyata Beng membeli sebuah gedung kosong yang entah untuk apa. Saat Beng kembali ke rumah, April terlihat sudah berada di sana. Beng yang biasanya sangean pun tak kenapa menjadi cuek kepada April, bahkan mengusir April dari sana. Melihat sikap Beng, April berkata, apa yang telah mereka lakukan di rumah sakit kepadamu? What's this? Go.
Singkat cerita, saat ini Beng terlihat sedang memantau Maya dari kejauhan. Di sebuah market, Beng mencari celah agar bisa berbincang dengan Maya. Saat Beng berhasil berbincang dengan Maya, Beng memberitahu Maya bahwa dirinya adalah pria yang menerima donoran jantung dari almarhum suami Maya. Maya yang mendengar hal itu langsung mengajak Beng untuk mengobrol lebih lanjut. Hey. From the hospital. We're headed to the park. Do you want to come? Di sebuah taman, mereka pun berbincang normal seperti pada umumnya. Saat Maya menanyakan pekerjaan Beng, Beng menjawab bahwa dirinya adalah penjual barang antik. Namun saat ini beliau ingin keluar dari pekerjaannya. Maya pun menanyakan apa alasannya. Beng menjawab, "Aku sudah diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Jadi aku mau memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini." Sebelum berpisah, Maya memberitahu Beng bahwa saat ini Beng memiliki bagian terbaik dari almarhum suaminya. Maka Maya minta Beng untuk menjaganya sebaik-baiknya. Okay. Take care of it, okay? I will. Singkat cerita, kondisi Beng saat ini semakin membaik. Dan sekarang Beng sudah mulai rutin menjalankan profesinya sebagai pembunuh bayaran. Seperti biasa, Beng sukses melakukan banyak pembunuhan dan melaporkannya kepada Tony. Di sisi lain, saat ini Johnny terlihat ingin berkunjung ke tempat pacarnya. Saat itu Johnny tak sengaja melihat rekannya, Momo, yang keluar dari tempat kediaman pacarnya. Di sini Johnny nampak curiga, dan ketika Johnny masuk ke tempat kediaman pacarnya, Johnny melihat kasur yang berantakan serta pacarnya sedang mandi saat ini. Tahu kan kawan-kawan, pacar Johnny habis ngapain dengan Momo? Johnny yang melihat hal itu langsung membunuh pacarnya saat itu juga. Karena kejadian tadi, Tony pun mengutus Beng untuk membunuh Momo yang telah berani berselingkuh dengan pacar anaknya. You'll take care of it. Yeah. Good. Singkat cerita, saat ini kita akan melihat Beng dan Maya yang sedang bermain di sebuah danau. Di sisi lain ternyata April juga berada di sana. Dan April yang melihat Beng sangat akrab dengan Maya terlihat kesal. Kemudian April mengambil beberapa gambar mereka berdua. Kemudian Beng pun kembali ke vape house untuk menemui April. Di sana Beng mengembalikan semua barang April yang ada di rumahnya. April yang melihat hal itu makin kesal. Dan juga April berbicara tentang hubungan Beng dengan janda cantik Maya. I know about you. What have I been doing? Setelah itu April pun melaporkan sikap Beng kepada Johnny. Saat April memperlihatkan Johnny foto Beng dengan Maya, Johnny mengingat bahwa Maya adalah istri dari pria yang jantungnya didonorkan kepada Beng. April pun menyimpulkan apakah setelah Beng menerima donoran jantung tersebut, Beng merasa bahwa dirinya adalah suami Maya. Kemudian April juga memberitahu Johnny semacam bukti pembayaran sebuah gedung. I found these in there. Venetia. Yeah. Karena penasaran, Johnny pun pergi ke alamat yang ada di truk tersebut. Sesampainya di sana, Johnny pun berkeliling. Dan pada saat itu, Johnny mendengar suara keramaian dari salah satu gedung. Yang ternyata, target-target yang seharusnya telah dibunuh oleh Beng masih hidup dan tinggal bersama di tempat tersebut. Loh kok? Setelah itu, Johnny pun memfoto mereka. Dan ketika Momo menyadarinya, Johnny segera kabur dari tempat tersebut. Namun beruntungnya Johnny berhasil kabur. Dan setelah itu Momo melaporkan kejadian ini kepada Beng. Yeah. Hey, it's Momo. Kemudian Johnny pun memberitahu ayahnya Tony tentang pengkhianatan yang Beng lakukan. Awalnya Tony tidak percaya dengan hal itu. Namun saat Johnny memperlihatkan buktinya, Tony langsung terdiam dan tampak kecewa. Karena tidak menyangka Beng akan melakukan hal ini, yang padahal Tony sudah menganggap Beng sebagai anaknya sendiri. I knew I shouldn't have trusted that son of a bitch. That piece of shit. Lalu kita akan melihat kilas balik saat Beng melakukan beberapa pembunuhan. Yang ternyata Beng sempat kompromi dengan para korban. Dan setelahnya Beng memanipulasi kematian target-targetnya. What is this?
Saat ini Tony terlihat pusing dan masih tak habis fikri kenapa Beng tega melakukan itu. Karena tak punya pilihan lain, Tony mengutus anaknya Johnny untuk melenyapkan Beng. Shivani, I'm sorry. Di sisi lain, saat ini Beng sudah berada di rumah Maya. Di sana Beng pun memberi Maya uang $50.000 dan setelah itu Beng menyuruh Maya untuk pergi sejauh-jauhnya dari sini sementara waktu. This is 50 grand. Singkat cerita, saat ini Beng sudah berada di gedung tempat Beng menyembunyikan para targetnya. Menyadari pasukan Tony akan datang kemari, Beng dan para targetnya segera mempreparekan segala hal yang dibutuhkan untuk perang besar yang akan datang. They're coming. Kemudian benar saja Johnny dan yang lainnya langsung menerobos masuk ke sana. Namun berkat persiapan yang dipunya pasukan Beng, mereka berhasil melumpuhkan setengah pasukan Johnny. Setelah itu, peperangan yang sengit pun berlangsung sampai ke dalam gedung. Beberapa orang dari kedua belah pihak juga sudah mulai terlihat berjatuhan. Seperti biasa, suara tembakan terdengar dari berbagai sisi yang membuat jiwa adrenalin dalam diri gue bangkit. Sampai rasanya gue pengen banget mukul orang yang lewat depan rumah gue pakai knalpot ember. Ganggu banget pas gue recording suara, anjir. Sampai pada akhirnya Beng berhasil memojokkan Johnny. Dan sebelum membunuh Johnny, Beng merekam langsung kejadian tersebut yang disaksikan langsung oleh Tony. No, fuck. No. Johnny. Sorry. Apakah sudah selesai? Belum, anjrit. Dimana setelah peperangan itu Tony langsung menelpon Beng, yang ternyata saat ini Maya dan anaknya sudah dijadikan sandera oleh Tony. Karena tak punya pilihan lain, Beng dan beberapa pasukannya langsung menuju ke tempat kediaman Tony. But the girl. You don't want her. Tanpa banyak drama, saat Beng dan pasukannya datang ke sana, mereka langsung menyerang secara membabi buta tempat kediaman Tony. Di sini juga Momo terlibat duel dengan salah satu pengawal pribadi Tony. Di sisi lain, saat ini Beng sudah sampai ke tempat anak Maya berada. Saat Beng lengah, April langsung menyerang Beng dari belakang. Namun hal itu tidak berpengaruh kepada Beng. Dan tak lama kemudian juga Tony datang ke sana. Namun ketika Tony ingin menyerang Beng, Beng langsung menembaki Tony saat itu juga. Please. Bang. Setelah itu Maya pun berhasil dibebaskan. Dan juga anak Maya terlihat tidak tergores sedikit pun. Tiga tahun kemudian kita akan melihat anak Maya yang sudah cukup besar. Dan Beng sekarang memilih pensiun sebagai pembunuh bayaran. Lebih tepatnya Beng akan menghabiskan hidupnya bersama Maya dan anaknya. Film pun selesai. Secara keseluruhan film Beng 2025 ini menurut gua awalnya sih udah oke banget. Namun ketika memasuki pertengahan cukup boring menurut gua sih. Coba kayak Nobody, Ana, jeda dramanya gak lama. Pasti tinggi rating film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mungkin kesempatan memang tidak datang dua kali. Tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Itu gua Al mewakili seluruh Mimi Sekilas Sinema mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Rebahan, jangan lupa